Bismillahirrahmanirrahim. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'rid anhum. Ngantuk. Ngantuk, ayo Pak Burman. Ngantuk. Gimana Pak Bakhrul? Ngantuk tak Pak? Tidak. Bukan Gus. Belum waktunya. Masa belum waktunya? Itu kata Mas Yok dari ini sudah waktunya katanya. Gini nih ngaji sambil selonjor, dinyet-nyet, dipijeti, sebelahnya ada kopi. Oh enak, ngajinya mesti khawusuk itu mesti. Kan? Ngantuk ya. Lah iya, lo ngaji memang harus dengan santai, nggak usah dengan apa tegang. Ngaji makanya saya kan rata-rata nggak ada yang duduk di kursi ini, duduk di bawah lesehan loh. Itu. Saya halifuna billah. Nah, kalau sudah bersumpah dengan nama Allah berarti dia ini apa? Kalau bersumpah dengan nama Allah berarti dia apa? Muslim Gus. Muslim. Ya, Muslim lah. Muslim. Demi Allah. Wallahi, tallahi. Banyak. Karena kalau sumpahnya Rasulullah biasanya gini. Walladzi nafsi biyadihi. Gitu. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya demi Allah. Kalau orang-orang itu ya langsung wallah gitu. Atau kalau sumpahnya orang jahiliyah dulu biasanya demi jiwa bapak ibuku gitu. Jadi dia mempertaruhkan orang tuanya saking sungguh-sungguhnya lah gitu. Ya kan? Nah, di ayat ini juga gitu. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu. Ketika kamu sudah kembali dari perang kepada mereka, mereka akan bersumpah. Demi Allah ya Nabi, saya itu kemarin tuh ya sebenarnya pengen berangkat, tapi ya gimana, demi Allah ya gitu. Apa maksud sumpah mereka? Ya litu'ridu anhum, biar kamu itu apa ya, permisif, memberikan izin terhadap ikut-sertaan mereka dalam berjihad. Bahwa alasan yang mereka ungkapkan itu logis, masuk akal, cocok dengan kondisi. Lah, saya itu mau berangkat loh ya Rasul, demi Allah ini saya ngapain saya tutup-tutupi? Waduh, padahal ditutupi. Kan banyak orang yang begitu. Jujur mawon. Asli ini kula niku mboten asli. Kan banyak orang ngomong kayak gitu. Asli nih, saya itu ya nggak terlalu asli apa. Kadangnya orang-orang di depan kita ngomong jujur mawon, padahal asli ini ya nggak jujur. Nah, ternyata itu ya perilaku sudah 1.500 tahun yang lalu ada itu. Bahkan kalau mereka sudah pakai demi Allah. Ada zaman sekarang pun yang berani memakai nama demi Allah, padahal yang disampaikan itu ya bohong. Jangan ya dulur ya, jangan tiru. Wislah jangan. Ini biasanya pedagang-pedagang itu juga gitu, untuk meyakinkan pembeli itu sering-sering pakai nama sumpah-sumpah itu loh, jangan ya, jangan. Loh, motor ini itu, sama lihat aja kilometernya itu. Ngapain kita disuruh lihat kilometer? Saya dulu ketika masih belum ke Bali itu kan sering beli motor itu. Nah penjualnya itu si A lah gitu. Nah saya sebut namanya itu. Saya justru melihat lucunya kalau lagi berdagang. Nah sering nyebut nama Allah juga. Ini motornya gimana kondisinya loh? Mas, ini tuh motor nggak pernah dipakai ini.
Nah, motor sudah 10 tahun nggak pernah dipakai loh, gimana ceritanya? Nah ini dipakai paling sama istrinya tok ini ke pasar itu pun paling deket bang. Oh nanti kapan lagi itu? Oh motor ini tuh nggak pernah dipakai, ini milik pendeta ini. Paling ya gereja seminggu sekali. Demi Allah mas, apa aku bohong? Kalau ngomong gitu loh, ya kan? Jadi jangan dulu, jangan suka bersumpah atas nama Allah. Hanya kalau apalagi hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Seperti yang saya ceritakan kemarin, dalam perang Tabuk, perang sebelahnya, itu kan perang-perang yang kondisinya memang hampir tidak mungkin orang mau ikut berangkat itu. Waktunya paceklik, nggak punya duit. Sudah pun begitu, setelah nggak punya duit, mereka juga sebentar lagi punya duit. Kenapa? Karena akan panen. Jadi tambak Ewong Bambang itu mau panen. Sebentar lagi, mirip. Lah kok dijak berangkat perang itu gimana? Nanti siapa yang mirip lah, saya juga nggak punya sangu. Mbok ya ngerti to Gus, sampeyan itu Gus. Wis nek ngene terus aku wis gak ngaji wis. Loh, kok ngono terusan? Eh, mereka akan mengungkapkan alasan kemudian ya tadiruna itulah kemarin yang ayat 6 94 ya tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim, mereka akan mengungkapkan alasan dan alasan itu di ayat yang 95 dikuatkan dengan sumpah sayahlifuna billah. Kalau yang di 94 kan baru ya tadiruna ilaikum. Kalau ini sayahlifuna billah. Kalau di atas disebut idza raja'tum, di sini disebut idzan qalabtum. Sama sih artinya ketika kalian kembali. Nah, apa yang mereka berharap sampean memberikan permission, memberikan permaafan. Kenapa? Karena mereka tidak ikut itu. Maka kata Allah, nggak usah. Mereka berharap agar mereka tidak dihukum. Kamu tetap ridho dengan mereka, mereka tidak dihukum. Tapi kata Allah, fa'aridu anhum. Wes kamu melengoso, jangan gubris orang-orang kayak gitu. Innahum rijsun. Nah ini loh dulur. Padahal wong muslim loh, di sini disebut innahum rijsun. Mereka itu najis. Najis dari sisi apa? Hah? Najis dari sisi hati mereka, jiwa mereka. Jangan, kamu jangan bergaul dengan mereka. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Tempat mereka itu sudah di neraka jahanam. Dan itulah tempat yang buruk sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka sampai bersumpah-sumpah itu ya karena biar kamu itu percaya, biar kamu ridho, biar kamu benar-benar memberikan peluang kepada mereka. Tapi kata Allah, enggak, sudah. Fa in tardau anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasiqin. Jadi kamu jangan tertipu Muhammad, karena kalaupun kamu misalnya ridho, Allah enggak bakal ridho. Allah enggak bakal mau. Ya, nggak bakal. Karena apa? Kata Allah, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik itu, yang sudah punya kesempatan untuk berjuang tapi nggak berjuang, begitu sudah ketahuan kemunafikannya nggak bertobat, enggak. Nah nanti di ayat-ayat lain disebutkan ada yang sempat terlibat munafik itu kemudian bertobat, ada, ya. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Ini Arab Badui itu siapa sih gitu ya, di dalam Al-Qur'an kan sering disebut Al-A'rab, termasuk ketika dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu kan di sana sampaikan qalatil a'rab. Dan ketika orang Arab Badui berkata amanna, kami telah beriman, kata Nabi, jangan ngomong kamu beriman, tapi ngomonglah
Walakin qulu aslamna. Kami telah Islam. Kenapa? Karena walam yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena iman belum masuk hati mereka. Nah, di sini disebutkan al-Arab itu orang-orang itu tadi yang menyebut dirinya Islam, tapi pada dasarnya masih belum benar-benar Islam dari sisi perilaku. Itu loh disebut di sini sebagai asyaddu kufran wa nifaqan. Mereka itu lebih keras kekafirannya, lebih kuat, ya kan? Kenifakannya. Makanya di ayat 110, 101, 110 itu nanti disampaikan, kamu wahai Muhammad tidak tahu ciri-ciri mereka, loh. Kalau Nabi Muhammad yang super makrifat, yang sudah diberi Allah kemampuan analisis yang tajam kayak gitu, lalu masih kata Allah, kamu tidak tahu Muhammad tentang ciri-ciri mereka, dan kami yang akan memberitahu kamu. Itu kan menunjukkan betapa orang-orang munafik itu sangat pandai menyembunyikan itu. Bahkan Rasulullah pun diwanti-wanti jangan kagum sama mereka. Mereka memang cara bicaranya mendayu-dayu, pinter dalil, bahkan mungkin hati-hati kamu Muhammad, kata Allah. Ya, jadi al-a'rabu wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi, dan sangat wajar mereka kemudian tidak mengetahui batas-batas hukum Allah yang telah Allah turunkan kepada para nabi, para rasulnya. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau kita runut di belakang dulu, di sana disebut pertama bahwa orang yang disebut di situ sebagai innahum rijsun, karena sungguhnya mereka najis. Nah, najis ini najis yang seperti apa? Ya, najis dalam arti fisik maupun rohani, atau najis dalam arti seperti apa? Yang pertama tentu adalah najis dari sisi rohani. Artinya mereka ini sudah dianggap orang beda. Jadi kalau sampean bahasan-bahasan yang sifatnya strategis, maka orang-orang yang sudah Allah tidak ridho kok gitu sudah tidak bisa diajak untuk diskusi. Boleh ya. Nah, tetapi nanti jangan khawatir, ada di ayat selanjutnya nanti ada yang orang-orang Arab Badui yang beriman, ada juga, ada ya. Jadi, dan karena orang Arab Badui itu kuat-kuat memang dari sisi fisik, sehingga mereka dalam peperangan-peperangan Rasulullah, terutama yang orang Badui yang mukmin itu sangat gigih, sangat ini dalam dalam memperjuangkan kegiatan yang sedang diadakan, termasuk peperangan itu. Nah, tapi ya namanya dua sisi manusia ya, kadang mereka ada orang-orang yang begitu gigih dalam memperjuangkan agama, ada juga yang ngendor-ngendori, dia pun sudah kendor, ngendor-ngendori orang gitu. Nah, itu adalah disebut itu sebagai orang-orang yang asyaddu kufran, bahkan lebih kafir daripada orang-orang kafir. Nah, ini jangan sampai menimpa di kita dulu. Ini yang harus kita waspadai. Nah, di situ juga disebutkan bahwa orang-orang yang disebut sebagai orang fasik di sini ternyata orang-orang Islam juga. Maka be careful. Oh, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dijawab, silakan. Silakan. Jangan ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, ya silakan. Izin, Gus. Mengingatkan pesannya Gigi yang tadi malam. Oh ya, ini Pak Muhammad. Pak Pak Asya. Ini Pak Muhammad, ada yang mau disampaikan dulu? Oh iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang al-a'rab wa syaddu kufra wa nifaqan ini,
realitanya pada saat ini jelas sekali, Ustadz. Di mana orang-orang Arab ini bahkan lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Islam sama sekali. Contohnya sekarang yang ada di Arab, peraturan yang ada di Arab sekarang justru membolehkan para turis untuk memakai pakaian yang tidak layak. Kemudian pemerintah Arab Saudi ini sekarang malah membuat aturan di mana membebaskan masyarakatnya tidak memakai kerudung. Nah, ini kalau kita melihat dari ayat Al-A'raf asyaddu kufra wa nifaqan, jelas sekali ayat ini bisa dibuktikan pada realita saat ini, Ustadz. Bahkan Arab ini sekarang itu kalah sama negara Baladewa, yang mana sekarang Baladewa ini terkenal dengan 100% beragama Islam umatnya, dan para turis yang datang ke Baladewa ini mereka dilarang memakai pakaian tidak layak. Nah, ini banyak sekali anggapan bahwa kiblat umat Islam itu adalah Saudi Arabia. Padahal menurut ayat ini Al-A'rab asyaddu kufra wa nifaqah. Ini jelas, Pak. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan, karena orang menganggap bahwa Saudi Arabia ini merupakan kiblat umat Islam. Padahal bukan Saudi Arabianya, tapi adalah bibak kata mubarakatin itu yang menjadikan standar. Di mana di sana ada Baitullah. Mungkin itu, Ustadz. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini ya, jadi ya kadang kita itu suka latah memang karena terlalu lama dijajah mungkin ya. Ada bahasa-bahasa Inggris itu kita suka makainya kayak anak-anak Jakarta Selatan gitu katanya sih. Dikit-dikit it's not worth it. Gaya nih gitu. Nah demikian pula terhadap yang ke Arab-Araban ya. Apa-apa yang Arab itu kayaknya sudah pasti baik, sudah pasti. Itu kan ada lagu yang sering dipakai di panggung-panggung pengajian itu. Ternyata itu lagu tentang percintaan itu. Lagu bahkan isinya ada salah satu liriknya itu, wahai kamu yang bertubuh jenjang dan molek, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Itu dibaca padahal dipikir salawat. Gitu ya. Nah, yang seperti ini kan akhirnya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena dulu namanya orang-orang munafik itu ya Abu siapa awal gitu. Jadi ada yang harus ada batas. Nah, cuma memang sejak dulu yang namanya munafik itu ya kalau di Arab ya pakai jubah ya. Sementara kalau sekarang ya wallahualam memang yang dijaga Allah itu kan ya Makkah sama Madinah ya. Zaman tahu Cristiano Ronaldo toh, dia kan ya hidup di Jeddah sana. Sekarang kalau di Jeddah itu panggung-panggung di Jeddah, di Riyadh, di kota-kota selain Mekah dan Madinah itu konser musik perempuan pakai sempak tok itu udah biasa. Jadi makanya apalagi kalau Lebanon kan juga pakai bahasa Arab ya. Padahal Lebanon itu separuh penduduknya itu ya non Muslim. Irak itu juga gitu. Jangan dikira Irak itu lebih dari nggak tahu 20 atau 40% itu non Muslim. Jadi mereka tetap pakai bahasa Arab juga. Apalagi Jordan itu yang udah lama kan. Raja Abdullah Jordan itu sangat welcome terhadap budaya Barat karena dia dididik oleh pendidikan Barat juga. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan, di lingkungan kita memang ya sudah campur baur, Ustaz. Makanya sampean kalau ada orang berjubah lalu
berjenggot lebat dianggap syekh apa. Sampean dan saya ayo kritis terhadap apa yang disampaikan, jangan hanya karena penampilannya. Namun cuma orang-orang Indonesia ini kalau sudah ngelihat tipe kayak gitu itu sudah pasti kayak ini sudah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi tidak pada sosok orangnya, karena dia ke Arab-Araban misalnya lalu itu. Nah, kalau kayak gitu kan yang pesek-pesek kayak kita gini kan seolah-olah tidak berhak untuk mengajukan hujah loh. Tuh, karena kurang Arab gitu. Jadi tapi jangan sampai juga kita terbawa arus yang membenci Arab, jangan ya. Saya tidak setuju plus itu. Sampai kemudian menghina-hina suku Arab. Bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW itu dari Arab dan bahasa Quran kita pakai bahasa Arab. Karena ada ini saya lihat gerakan yang mengarahkan kepada kebencian terhadap Arab. Ada. Sementara kepada koruptor-koruptor yang Chinese mereka lebih nggak apa-apa gitu. Jangan benci Chinese-nya juga, jangan benci Arabnya. Jangan. Karena banyak juga yang orang Chinese maupun orang Arab, gitu kan. Misalnya yang kebanyakan koruptor kan yang dari suku Chinese misalnya. Tapi jangan semua dikebiau ya. Kenapa? Karena banyak orang Chinese yang bagus juga, yang baik. Arab juga gitu misalnya. Ada banyak orang suku Arab yang di sini banyak menipu ya. Lebih banyak juga orang Arab di sini turunan yang baik. Gitu loh. Nah, ini membawa kita kepada sesungguhnya yang dinilai di hadapan Allah bukan kulitmu, bukan jasadmu, bukan materi yang kamu miliki, tetapi apa yang kamu buktikan ibadah kepada Allah maupun baik kepada sesama. Munafik membuyarkan semua itu, membuat kasak kusuk dan lain sebagainya. Ini yang ayo kita waspadai, jangan sampai menjangkit di diri kita. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, Bulis. Bulis Lumajang mau tanya? Oh, sudah. Oh, kepencet. Oh, Ya. dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ada apa Pak Sebi? Izin Gus. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dari Sumatera Selatan, silakan. Yang sifat munafik itu Gus, mohon dipertegas lagi. Umpama di organisasi kita SMA umpama kan, lalu ada tawaran untuk jihad gotong royong, kemudian untuk jihad berangkat membangun apa umpama kan, lalu kita sudah ada waktu, ada tenaga, lalu kita tidak mau berangkat dengan alasan begini begitu. Apakah itu sudah termasuk sifat munafik atau seperti apa? Demikian Gus. Jadi gini ya, ayo kita bedakan antara bicara hukum dan bicara orangnya ya. Misalnya ada orang tanya, Gus, saya ini sudah pisah ranjang, sudah tidak bersama ini. Lalu orangnya seperti apa? Orangnya sudah tidak Islam lagi. Nah, gimana hukum pernikahan saya? Maka ketika kita jawab bicara hukum, ya kita harus sampaikan bahwa seseorang itu kalau sudah murtad, itu seluruh hubungan hukum dengan kita dalam koridor hukum Islam itu terputus semua ya. Ada orang yang kemudian menjadi kafir setelah Islam, artinya murtad, itu ya ketika itu juga hubungan pernikahan meskipun nggak ada bilang cerai ya tetap harus dihukumi apa? Cerai. Kemudian dia juga terputus hukum waris. Kita nggak usah ngomong si A-nya.
sama. Meskipun pahit tetap harus disampaikan begitu memang. Nah, dalam hal munafik juga begitu. Ciri-ciri munafik sudah banyak jelas dalam Quran ya. Kita menerangkan hukum dan menerangkan orang beda. Menerangkan hukum ya apa adanya. Ya, kalau orang sudah malas untuk berderma ketika dia punya, atau dia malas untuk berangkat sholat jamaah ketika dia sehat, ya menurut standar Quran maupun hadis munafik. Tapi kita tidak sedang menyerang orang yang sedang punya sifat itu loh ya, karena sifat munafik itu di samping juga banyak berceceran di jiwa-jiwa manusia, sifat munafik juga bisa nular. Sehingga hari ini kita belum munafik, besok bisa jadi munafik. Naudzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya, pagi tadi kita masih terlibat munafik karena nggak mau urunan gotong royong dan sebagainya padahal mampu. Nanti malam bisa jadi dia orang beriman tuh, sadar kemunafikannya lalu bertaubat. Nah kalau bicara orang begitu ya, kita bicara orang tetap harus membuka husnudzon bahwa dia akan disadarkan Allah. Tapi kalau bicara hukum, ya tetap apa adanya. Pokoknya kalau dia malas untuk berangkat berjihad, ya berarti dia munafik. Atau lebih dibalik, kalau aku, nah gitu pakai bahasanya aku. Kalau aku malas ketika diajak berjihad, kalau aku aras-arasan ketika diajak sholat, berarti aku nifaq. Nah, sehingga ke sana bentuk refleksinya kita, bukan hanya mereka. Oke, ada lagi? Oke, tadi Pak Warso apa Pak Warso? Warso tadi tanya apa? Doa angkat Apa? tangan. Tanya apa? Apa? Tadi malam Gigi minta diingatkan tentang menerangkan doa angkat tangan. Memang ada pertanyaan itu, dah. Boten Gus. Tadi malam Gigi kan minta diingatkan saat. Iya, pas maksudnya kalau ada pertanyaan tentang itu. Sekarang ada pertanyaan itu enggak? Saya Gus nanya Gus. Apa yang ditanyakan? Ya kan banyak ikhtilaf tentang doa itu, ada yang tidak perlu angkat tangan, ada yang angkat tangan kan gitu Gus. Oh ya. Mohon untuk dijelaskan. Ya, Jadi pertama simpelnya gini ya, doa angkat tangan itu ada hadisnya ya. Jadi hadisnya sahih tentang doa angkat tangan itu diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari ya. Nah ini sebelum ini disclaimer dulu ya. Jadi kita itu dalam beribadah itu jangan antipati dan berdasarkan like and dislike. Terus kadung nggak seneng ya keliru. Nek kadung seneng ya pasti bener, jangan gitu ya. Meskipun yang sampean jalani itu sudah begitu lama sampean jalani sebagai ritual ibadah sampean, tapi tetaplah membuka kemungkinan bahwa ada keliru. Jangan hanya karena ketika kecil sudah tidak doa angkat tangan, lalu nganggap kalau yang angkat tangan keliru. Demikian pula, karena sudah sejak kecil diajarin doa angkat tangan, lalu yang tidak angkat tangan keliru. Sebaliknya itu jangan. Atau karena saya sudah di kelompok ini yang biasa tidak angkat tangan, maka yang angkat tangan keliru. Atau sebaliknya, saya sudah terbiasa di kelompok ini yang biasa angkat tangan, ya enggak ya, kita dudukkan sesuai hukum. Begini, hadis tentang angkat tangan itu ada, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti anaknya Umar. Waktu melempar jumroh pertama, Jumratul Ula, itu Nabi Muhammad setelah melempar jumroh itu lalu takbir, lalu doa angkat tangan. Ya, kemudian Jumratul Wusta itu juga Rasulullah berdiri menginjak tanah datar, lalu angkat tangan juga menghadap kiblat, berdoa. Kemudian ketika Jumratul Aqabah yang ketiga itu
menghadap ke arah lembah, kemudian juga berdoa angkat tangan. Itu diriwayatkan oleh Bukhari loh ya, artinya sahih. Itu ya. Di jilid 1 halaman nomor 198. Itu pertama. Lalu artinya kemudian ada juga Rasulullah berdoa angkat tangan itu ketika ada di satu wilayah gitu, dan sampai saking angkat tangan, ya Allah, sungguh saya memohon kepadamu terbebas dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Nah, berdoanya itu waktu itu sampai mengangkat kedua tangan sampai kelihatan ketiaknya beliau. Artinya kan memakai jubah gini ya. Nah, saking tingginya itu. Itu juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar juga, dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga nah itu hadis nomor 68 jilid keempat. Kemudian diriwayatkan juga pada saat istisqa. Nah, ini yang sering, yang paling masyhur biasanya itu. Ini hadis riwayat Muslim, ceritakan bahwa dari Anas, Rasulullah tidak mengangkat tangan ketika berdoa kecuali dalam istisqa atau sholat memohon air, sehingga terlihat putih ketiaknya. Nah, dari situ tarjinya adalah bahwa berdoa angkat tangan itu tidak wajib, tapi sunnah atau tingkatnya mustahab. Mustahab itu artinya dianjurkan tapi tidak wajib. Sehingga sampean berdoa angkat tangan ketika berdoa itu sunnah, tapi tidak wajib. Jadi jangan mewajibkan, oh nek dongo gak angkat tangan niku Muhammadiyah itu. Wah, gitu. Atau yang Muhammadiyah juga gitu. Oh, doa yang angkat tangan NU itu enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah dalam angkat tangan itu. Itu dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang tidak angkat tangan juga boleh, yang angkat tangan juga boleh. Tapi yang tidak angkat tangan ya sesekali angkat tangan. Kalau ada yang mimpin doa angkat tangan, jangan nggak angkat tangan, bikin kasak kusuk itu loh belakangnya. Demikian pula kalau doanya tidak angkat tangan, zaman juga nggak usah angkat tangan sendiri. Biar nggak kasak kusuk kanan kirinya itu, nggak jadi kondangan nanti. Ya kan? Jadi orang yang wise. Orang yang ini. Cuma ada beberapa. Pertama, dalil yang mengangkat tangan, itu yang wajib angkat tangan istisqa. Kenapa? Karena istisqa itu Rasulullah selalu angkat tangan. Nah, cuma doa-doa lain tidak harus, tapi sunnah. Gitu. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan angkat tangan. Tapi padahal ada loh ya, tadi saya sebut. Ya sudah, kalau yang bilang itu bid'ah, monggo. Tapi yang jelas Rasulullah pernah melakukan itu. Nah, yang pendapat yang ketiga adalah yaitu tadi, hukum tentang doa angkat tangan itu termasuk adab saja dalam berdoa. Karena Allah pernah bersabda gini, sungguhnya Allah Maha Pemalu, Nabi Muhammad bersabda, sungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia akan malu terhadap hambanya yang berdoa sampai mengangkat tangan lalu tidak mengabulkan, maka dia malu. Nah, itu kayak semacam adab. Rasulullah juga pernah mengangkat tangan di atas unta itu, ya Robbi, gitu sambil angkat tangan. Ya, jadi sekali lagi yang tepat adalah hukum angkat tangan dalam berdoa itu sunnah, tapi bukan wajib. Artinya ada dasarnya, ya. Jadi gitu. Jelas Pak Wasa? Mohon maaf, Jelas, Pak. Gus. Gus. Ya, Bu Mesti. Nggih. Ini mengenai doa angkat tangan. Kalau kita berjamaah itu kita kan harus nurut apa imam Ya. kan. Kalau Tapi imam, kalau Eh. imamnya kunut ya harus ikut kunut, Bu Mesti. tapi ada yang imamnya kunut itu juga tidak ikut kunut. Kalau Ya kita berarti kan jamaahnya batal dia. oh jamaahnya batal nggih. Iya, iya. Itu udah pasti itu. Jadi jamaah itu syarat, rukun jamaah,
syarat rukun jamaah itu sudah pasti dia harus ikut imam. Imam takbir, takbir. Imam sujud, sujud. Idza raka'a farka, idza sajada fasjud. Ya kan? Idza kabara fatakab. Maka harus takbir. Nah, begitu imamnya itu kemudian sholat itu dengan apa ini? Baca kunut, ya sampean harus tetap angkat tangan. Saya nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi sampean akan dianggap sholat munfarid. Artinya apa? Sampean mungkin sholatnya sah, tetapi dari sisi jamaahnya nggak dapat. Mungkin sholat dianggap sholat sendiri gitu. Oh, gitu. Sholatnya sah, cuma yang jamaahnya yang batal. Oh, tapi sholatnya tetap sah gitu. Ya sholatnya tetap sah, dia tetap sesuai dengan syarat rukun sholat. Bukan, karena apa? Kunut itu kan tidak wajib, bukan rukun sholat gitu loh. Dari sisi kaifiyah sholat, syarat rukun dia sudah dipenuhi. Artinya dia tidak kena hadas, dia juga melakukan gerakan. Sholatnya dia sah, tapi jamaahnya dia batal. Jadi dua hal itu. Cuma dia nggak dapat pahala jamaah, cuma mungkin akan dilihat dari sisi lain. Lawang dia di dalam barisan lalu tidak melakukan gitu kan ya bikin kacau yang sebelah kanan kiri toh. Mending sekalian kalau udah tahu kamu nggak mau kunut, dan tahu kalau yang imami itu nanti kunut ya sama nggak usah ikut jamaah lah. Kan gitu daripada nanti bikin kacau yang lain toh. Tuh. Tapi kalau saran saya ketika imamnya kunut, ya ikutlah kunut, wong itu juga ada dasar waktu Rasulullah. Tidak usah terlalu kolot. Tapi demikian pula, sampean yang ketika imamnya tidak kunut, sampean yang nggak usah kemudian kunut sendiri, apalagi subhanallah. Terus nanti sujud sahwi. Ini berlebihan. Itu namanya bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Yang begitu juga, Gus. Kalau yang nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi saya tetap akan berusaha untuk adil dalam menyampaikan. Kalau imamnya tidak kunut, sampean yang tidak usah ikut kunut. Terus kemudian apalagi sujud sahwi nanti terus kunut sendiri, itu juga batal. Batal jamaah sampean. Juga bikin kacau jamaah. Itu loh. Janganlah kayak gitu. Itu kan hal sunnah. Sesuatu yang dilakukan itu dapat pahala. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah maka sudah jelas kan kalimatnya itu dalam kaidah usul itu, ya kan? Kan jelas taf'ul mafasid tuqaddamu ala jalbil masalih. Jadi mengambil manfaat, meninggalkan hal yang mafsadah, menghindari mafsadah itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Mafsadahnya kalau sampai nanti bergerak di luar komando imam akan bikin kacau pikiran yang lain. Gitu kan? Nah, menghindari itu sifatnya wajib. Nah, daripada sampean mengambil yang sunnah tapi kemudian bikin kacau, itulah maksudnya ya kan? Jadi ketika imamnya kunut, sampean kunut. Ketika imamnya nggak kunut, ya sampean nggak usah kunut. Itulah. Ya? Makasih ke. Oke. Karena dua-duanya ada dasarnya. Saya rasa itu kajian kita pada hari ini. Ayo jadi orang yang wise, jadi orang yang lebih bermanfaat untuk sesama. Semoga Allah merahmati kita, menurut kita Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi tawallana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qad astaghfiruka. Allahumma tawafana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jannati. Rabbana wa naqtubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Anta wa lana nafsana wa kafiran tamsana. Rabbi a'udzu bika min awjadi syaitan wa bika rabbi a'udzu bika min wa bi adati rabbi bi harwi wa qailan min sabab. Allahumma fatiri samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabba kulli malika wa syahadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri
Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi fil wal akhir wal lazati wal dhurriyyatina wa nasqabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh doa yang saya baca, biasanya kalau baca yang itu doa yang diajarkan Rasulullah semua. Tidak ada doa yang saya buat sendiri. Jadi semuanya ada hadisnya. Zaman mau dibaca dalam bahasa Arab atau terjemahnya kalau doa gitu enaknya? Gabung dulu. Nanti kalau dalam bahasa Indonesia panjang. Makanya saya dalam bahasa Arab saja sesuai yang diajarkan Rasulullah. Dan insya Allah semuanya untuk kebaikannya dengan semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.